Selamat siang Bu Husna. Selamat siang, Pak Bagaimana Andreas. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Baik. terima kasih Bu Husna sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Di sini rencananya adalah eh, kegiatan yang akan kita laksanakan besok Bu Husna. Jadi kan kemarin rencana Bu Husna mau melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Nanti saya berencana ingin belajar di kelasnya Bu Husna juga. Saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Husna. Siap. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Husna besok itu kira-kira kompetensi dasar yang akan digunakan itu apa saja ya Bu? Ya, rencananya untuk besok saya akan menerapkan di materi 3.9 dan 4.9, yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH larutan garam. Oke. Jadi terkait dengan kompetensi dasar tersebut, kira-kira nanti indikator pembelajaran atau indikator ketercapaian dari kompetensi dasar yang akan dikembangkan Bu Husna itu kira-kira apa saja? Nah, saya menyusun indikatornya itu yang pertama yaitu mengidentifikasi perubahan warna indikator lakmus. Jadi saya nanti akan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian anak nanti juga bisa menentukan pH larutan garam tersebut dengan menggunakan indikator universal. Terus setelah menggunakan indikator tersebut, nanti siswa menentukan sifat larutan garam yang akan diuji. Oke, berarti nanti tujuan akhir pembelajarannya seperti itu ya Bu? Ya, tujuannya berarti nanti siswa bisa menentukan sifat larutan garam, apakah asam, basa, atau netral. Oke. Terima kasih Bu Husna. Lalu terkait dengan materi yaitu tadi? Hidrolisis ya. Terkait dengan materi hidrolisis tersebut, kira-kira Bu Husna, pengembangan dari materi tersebut untuk anak-anak itu seperti apa? Kalau pengembangannya saya menggarisbawahi atau menekankan pada siswa bisa merancang sebuah percobaan gitu. Rancangan percobaannya seperti apa? Gitu. Berarti di sana nanti anak-anak merancang sendiri ya Bu? Merancang sendiri percobaannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Husna. Lalu untuk ini Bu Husna, strategi apa nanti yang Bu Husna gunakan saat melakukan pembelajaran tersebut? Berarti kan pembelajaran itu praktikum ya? Ya, nanti akan diadakan praktikum karena saya ingin menekankan pada kemampuan anak dalam merancang percobaan, maka saya memilih dengan model inquiry terbimbing Pak. Jadi nanti metodenya dengan praktikum dan diskusi secara kelompok. Kalau boleh tahu Bu Husna, yang inquiry terbimbing yang model tadi Bu Husna sudah sampaikan ke kami itu seperti apa ya Bu? Maksudnya metode inquiry terbimbing itu step-stepnya seperti apa? Jadi nanti di sintaknya ada 6 langkah. Ya. Yang pertama itu menyajikan pertanyaan atau masalah. Jadi nanti siswa mendapatkan masalah, kemudian dari masalah tersebut siswa membuat hipotesis. Setelah membuat hipotesis, siswa merancang sebuah percobaan. Kemudian setelah merancang melakukan percobaan. Kemudian nanti dari percobaan mendapatkan data dan menganalisisnya. Setelah itu nanti yang terakhir membuat kesimpulan. Oke. Berarti itu memang benar-benar pure anak yang bekerja sendiri ya di sana ya. Jadi tapi nanti di dalam LKS-nya itu saya memberi clue-cluenya. Jadi ada cluenya misalnya bahannya seberapa, alatnya apa saja. Oke. Terima kasih Bu Husna. Lalu untuk ini Bu Husna, terkait dengan misal ada karakter apa yang hendak dicapai oleh anak itu, mungkin dari apa yang dilakukan Bu Husna dalam pembelajaran itu, kira-kira karakter apa saja yang nanti diinginkan di akhir pembelajaran itu? Karena ini praktikum tentunya tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti diharapkan ada karakter kerjasama yang muncul, gotong royong, juga kemampuan dalam berrelasi. Oke. Lalu yang terakhir Bu Husna,
terkait dengan assessment. Nah, nanti rencananya itu dari pembelajaran praktikum tersebut assessment yang digunakan Bu Husna saat pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Jadi untuk asesmennya tetap ada formatif dan sumatifnya. Untuk formatifnya saya menggali kemampuan awalnya ya dari materi sebelumnya. Dengan pengetahuan awalnya saya gali, kira-kira anak sudah bisa sampai seberapa. Kemudian nanti sumatifnya melalui hasil rancangan percobaan yang telah dibuat, hasilnya, terus data percobaannya, analisisnya seperti apa. Oke. Berarti nanti ada dua ya, dua assessment yang digunakan gitu. Terima kasih Bu Husna. Itu untuk yang berkaitan dengan pembelajaran yang besok akan Bu Husna lakukan, dan nanti kami ikut belajar di kelasnya Bu Husna. Lalu kira-kira Bu Husna saat pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Husna tentang hidrolisis ini, itu kira-kira pelaksanaannya itu kapan dan di kelas mana? Seperti itu. Insya Allah besok Rabu ya Pak ya, tanggal berapa berarti? 15 berarti ya. Tanggal 15 ya, tanggal 15 Maret di kelas 11 MIPA 3 jam ke 9.10. Oke. Berarti nanti jam hari ini ya Bu, hari Rabu tanggal 15 di kelas 11 MIPA 3, jamnya jam ke 9.10 itu jam setelah habis duhur ya? Oke, setelah habis duhur. Di laboratorium atau di kelas Bu? Di lab kimia. Di lab kimia. Mungkin itu Bu Husna sudah cukup untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti saat pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa semangat sehingga mereka nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Terus Bu Husna juga sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Husna tadi, tujuan dari pembelajarannya akan terwujud. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Husna. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak.